Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalia. Saya adalah guru bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Plaka Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 gelombang kedua di LPTK Universitas PGRI Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan PPL aksi kedua di sekolah saya dengan materi menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi dengan model PBL atau Problem Based Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Alhamdulillah, terima kasih kepada Saudari Sahrini telah memimpin doa kita pada hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, sekarang Ibu absen dulu ya. Tri Sahrini, Sulistiawati, Ayu Enggar, Siti Holipa, Delima Setia Putri, Adelia Listi, Ana Sophia, Halia Sekarsari, Marlina, Dwi Jayanti, Fitri Indriani, Jesa Elisa, Imelda Apriliani, Sapira, Rizka Ananda, Yatul Jannah. Hadir semua ya hari ini? Ya, alhamdulillah, berarti sehat semua kalau hadir semua. Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu ada sedikit kata-kata motivasi untuk kalian hari ini ya. Lakukanlah kebaikan sekecil apapun, karena kita tidak pernah tahu kebaikan apa yang akan membawa kita ke surganya Allah. Jadi, terus lakukan kebaikan dimanapun dan kapanpun kalian berada ya. Belajar seperti kalian seperti ini juga termasuk ke dalam ibadah. Oke, baik. Nah, sekarang Ibu ada pretest. Kalian jawab dulu ya pretest ini. Ya. Somebody told me that it's over. I know it's true. You made me happy for a while. I remember fleeting times when we slept on top of cars. Now I don't know you. You don't know me too. I remember fleeting times when we watched this. Ada yang tidak dapat? Dapat semua ya, sudah. Silakan kerjakan pretest tersebut selama 3 menit. Baik. Sekarang
sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengingat dulu pembelajaran kita pada minggu yang kemarin. Ayo, ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu kemarin tentang apa? Ya, tentang teks eksplanasi. Coba sebutkan yang lebih jelas. Ya, yo. Ya, teks yang menceritakan tentang fenomena alam. Ya, baik. Ada lagi yang ingin menambahkan? Ya. Ya, baik. Masih ada yang ingin menambahkan? Ya, yuk, anak. Ya, baik. Berarti kalian masih ingat semua ya pembelajaran kita pada minggu yang kemarin? Ya. Untuk pertemuan kita pada hari ini, kita masih membahas tentang teks eksplanasi, yaitu apa? Menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Untuk kompetensi dasar kita pada hari ini, apa kompetensi dasar kita? Menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Untuk indikator pencapaian kompetensi kita hari ini apa? Menjelaskan? Ya, itu tadi termasuk ke dalam indikator pencapaian kompetensi kita untuk hari ini ya. Oke, baik. Sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Ayo. Melalui pembelajaran dengan pendekatan saintifik, pengembangan nilai singkat dan penguatan pendidikan karakter. Ya, PPK, model problem based learning, dan metode diskusi dibantu dengan media audiovisual. Peserta didik diharapkan dapat menjelaskan struktur teks eksplanasi dengan benar. Yang kedua apa? Menjelaskan kebahasaan teks eksplanasi. Ya, berikutnya. Menganalisis struktur teks eksplanasi. Dan yang terakhir 4. Menganalisis kebahasaan teks eksplanasi. Nah, jadi itu untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Berikut manfaat pembelajaran kita. Teks eksplanasi dalam kehidupan sehari-hari apa? Dapat belajar informasi. Ya, itu adalah manfaat pembelajaran kita ya untuk teks eksplanasi ini dalam kehidupan sehari-hari. Terus metode penilaian kita hari ini. Apa metode penilaian kita hari ini? Penilaian pengetahuan, tes, bentuk ya, keterampilan untuk kerja, penilaian sikap, observasi, pengamatan. Ya, itu untuk penilaian kita hari ini, proses pembelajaran kita. Nah, untuk pertemuan ini kita menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Sekarang Ibu ada sebuah video. Videonya berjudul video gempa Cianjur ya. Silakan kalian pahami, kalian simak video tersebut. Nanti ada pertanyaan dari Ibu ya.
then our eyes would meet. I could feel my heart beat when you looked and smiled at me. Back then our love was so strong, we wanted this to go on, but now it's only a pleasant memory. If I could see you now, you would stand out from the crowd, but you would not even notice me. I remember fleeting times when we slept on top of cars. Now I don't know you, you don't know me too. I remember fleeting times when we watched the sparks so far. Now I don't know you, you don't know me too. We knew we'd be forever young. Now I don't know you, you don't know me too. I knew that love would never die. Now I don't know you, you don't know me too. I keep a photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. I barely even knew who you were. What did you do? I didn't care, 'cause you were perfect, I swear. But somebody told me that it's over. Oh no, it's true. You made me happy for a while. I remember fleeting times when we slept on top of cars. Now I don't know you, you don't know me too. I remember fleeting times when we watched the sparks so far. Now I don't know you, you don't know me too. Stars shone in our eyes like the lights of fireflies. We were obsessed and we felt warmth in our chests. Your heart was full of dreams, it made you feel extreme. Give me a sign if you keep it in mind. But somebody told me that it's over. Oh no. Oke, baik. Itu tadi video ya. Video tentang apa? Gempa di Cianjur. Ya, sekarang kita akan menanggapi video tersebut. Ada yang mau menanggapinya? Ya, ayo. Apa? Nah, ada pertanyaan dari temannya ini. Ada yang bisa menjawab? Ya, apa? Ya, boleh. Silakan. Mengapa di Indonesia sering terjadi gempa bumi? Coba, silakan. Ada yang bisa menjawabnya? Ya, apa? Ya, mungkin karena runtuhan tanah. Ada lagi yang ingin menanggapi? Ya, ayo. Ya, getaran perut bumi akibat pergerakan ya. Benar ya pertanyaan dari temannya ya. Benar. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk teman-teman lainnya. Nah, sekarang Ibu tanya lagi. Kalau video tadi dikaitkan dengan struktur teks eksplanasi, yang mana yang termasuk rangkaian kejadian? Ayo. Ya, siapa? Yo.
Nah, itu termasuk apa tadi? Rangkaian kejadian. Terus, kalau kita kaitkan dengan identifikasi fenomena, siapa yang bisa jawab? Identifikasi fenomena. Iya, ayo nak, Kak. Yang termasuk identifikasi fenomenanya, informasi resmi dari BMKG menyebut lokasi gempa pada 6.04 tentang selatan dan 1,05 bukit timur, tepatnya 10 km dari Cianjur, Jawa Barat. Ya, baik. Itu tadi apa? Identifikasi fenomenanya. Oke. Terus, kalau kita kaitkan dengan ulasan atau interpretasi, ada yang bisa menjawab? Ya, ayo. Ulasan pada cerita pelaku menunjukkan bahwa hancur bangunannya Allah untuk semuanya. Dan pada peristiwa tersebut Allah banyak berupa kedua bangunan hancur hanya. Ya, baik. Itu termasuk apa? Yang dari temannya tadi termasuk ulasan atau interpretasinya dalam struktur teks eksplanasi. Baik. Nah, kalau video tadi kita kaitkan dengan struktur kebahasaannya, sekarang konjungsi kausalitas. Ada yang bisa jawab? Ayo, Rika. Apa Rika? Ya, banyaknya kerusakan yang terjadi karena gempa ya. Ya, karenanya di situ termasuk ke dalam konjungsi kausalitas. Oke, baik. Kalau video tadi dikaitkan dengan konjungsi kronologisnya apa? Ya, ayo belakang Jana. Ya, terus yang mana yang termasuk konjungsi kronologisnya? Kemudian, baik, sudah mengerti semua. Terus kalau untuk keterangan waktu dalam video tadi, yang mana? Ya, ayo, Siti. Ya. Ya, jadi apa? Jadi keterangan waktunya yang mana? Sekitar pukul 13.18. Ya, benar. Itu termasuk keterangan waktu ya, menunjukkan. Nah, sekarang Ibu ada video pembelajaran tentang teks eksplanasi. Silakan kalian simak video pembelajaran dari Ibu. Nanti di akhir kalau tidak ada yang tidak jelas, silakan tanyakan kepada Ibu ya. Nah, sekarang kalian simak dulu video pembelajarannya. You don't know me too. I keep that photograph in which we were in love. Eksplanasi adalah teks yang menjelaskan suatu fenomena, baik itu proses atau peristiwa alam, sosial, ataupun budaya. Ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, isinya faktual atau apa adanya. Yang kedua, bersifat ilmiah. Maksudnya di sini menjelaskan objek atau peristiwa yang dapat dipelajari menggunakan ilmu pengetahuan atau isinya termasuk karya ilmiah. Yang ketiga, bersifat informatif. Maksudnya di sini isinya berupa informasi mengenai objek atau fenomena yang diberikan kepada orang lain atau pembaca. Yang keempat, temanya memuat hal umum. Maksudnya di sini sebagai
sebagian besar pembahasannya memuat fenomena umum, sosial, dan objek lain. Lalu, dijelaskan secara detail dengan bahasa yang mudah dimengerti atau mudah dipahami. Yang kelima, terdapat penyampaian urutan. Maksudnya di sini misalnya ke-1, ke-2, ke-3, dan sebagainya. Struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama, identifikasi fenomena atau pernyataan umum, yaitu berisi pernyataan umum mengenai suatu topik yang akan dijelaskan, proses terjadinya, atau suatu proses keberadaan. Struktur teks eksplanasi yang kedua itu ada proses kejadian atau sebab akibat, yaitu berisi mengenai detail penjelasan suatu proses terjadinya yang disajikan secara urut atau bertahap dari yang paling awal hingga yang paling akhir. Struktur teks eksplanasi yang ketiga itu ada ulasan atau interpretasi atau tesis, yaitu berisi tentang kesimpulan mengenai suatu topik yang telah dijelaskan. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, topik bersifat umum atau generik. Maksudnya, bukan partisipan manusia. Contoh, gempa bumi, gunung meletus, tsunami, badai. Terus yang kedua, menggunakan istilah-istilah yang ilmiah. Contohnya, hidrologi, yaitu siklus air, evaporasi atau penguapan. Terus yang ketiga, menggunakan kalimat pasif. Contoh, ikan telah digoreng pagi tadi. Ada kata digoreng di situ adalah kalimat pasif. Yang keempat, sering menggunakan kata perba material dan perba relasional. Perba material adalah perba atau kata kerja yang melakukan tindakan fisik, contoh, memukul, menendang, menulis, memotong, mencuci, dan lain-lain. Perba relasional adalah perba atau kata kerja yang berperan sebagai penghubung di dalam kalimat. Contoh, Arisah merupakan siswa terpandai di kelasnya. Merupakan yaitu perba relasional karena menghubungkan antara subjek dengan pelengkap. Yang kelima, menggunakan konjungsi kausal dan waktu. Konjungsi kausal misalnya sebab akibat. Sedangkan untuk konjungsi waktu, kemudian, lalu, oleh karena itu, dan lain-lain. Ini kelompok Taufik Ismail. Ini ada LKPD-nya. LKPD dibagikan per itunya ya, per teman-temannya ya. Putu Wijaya. Putu Wijaya. Terus kelompok Hairil Anwar. Nah, kelompok Sutarji Kalsumbahri. Nah. Sudah dapat semua LKPD-nya? Nah, kalau sudah, silakan kalian baca langkah-langkah dalam LKPD tersebut, pahami, terus dikerjakan di lembar yang ada jawabannya itu ya. Nah, selama 20 menit, Ibu tunggu ya, 20 menit silakan mengerjakan itu. Nah, dari sekarang silakan. Lagi mendiskusi tentang virus corona, Bu. Lagi baca paragraf terakhir. Paragraf terakhir. Kenapa di paragraf terakhir?
Menurut pendapat saya, paragraf terakhir itu tentang kesimpulan. Karena pada paragraf ini menyuruh membaca untuk rajin-rajin mencuci tangan dan mengenakan masker karena ketika keluar rumah untuk mencegah penyebaran virus corona. Oh iya, bagus. Berarti apa? Jadi karena dia untuk pencegahan ya. Jadi termasuk apa? Termasuk? Kesimpulan. Iya, benar. Kesimpulan. Kesimpulan berarti di Memakai struktur ya. Ini ulasan ya. Ya, Bu. Ya, terus dilanjutkan lagi. Yang ini sudah. Yang ini, yang identifikasi fenomena. Belum, Bu. Ya, coba. Yang mana kira-kira menurut pendapat kalian? Coba baca. ini Bu, virus corona atau COVID-19, coronavirus Desai 2019 merupakan pandemi yang pertama kali ditemukan di daerah kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019 lalu. Virus ini menyebar dengan sangat cepat dan menyebar ke berbagai wilayah. Virus corona sendiri sudah masuk ke Indonesia pada awal bulan Maret 2020 dan hingga kini masih terus menyebar. Nah, terus apa? Ada yang minta jawabnya, temannya? Termasuk Identifikasi fenomena. Iya, bagus. Termasuk identifikasi fenomena karena apa? karena merupakan pandemi yang pertama kali ditemukan. Iya, benar. Karena virus corona itu yang pertama kali ditemukan. Mengerti? Mengerti. Oke. Sip ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Imelda Abduliani, perwakilan dari kelompok kami untuk memaparkan hasil kerja dari kelompok kami. Untuk struktur teks yang pertama yaitu identifikasi fenomena pada teks eksplanasi yang berjudul banjir adalah terletak pada paragraf pertama. Mendengar kata banjir memang sudah tidak asing lagi terkadang telinga kita. Banjir adalah fenomena alam yang bersumber dari curahan hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama pada daerah aliran sungai hujan. Pada paragraf pertama menceritakan mengenai fenomena alam yaitu banjir yang telah terjadi. Selanjutnya untuk struktur teks berulang menjadi pendapat pada paragraf 2-4 yaitu fakta penyebab banjir diuraikan menjadi dua, yaitu penyebab alami banjir dan penyebab banjir akibat faktor sosial di paragraf 3 dan 4. Terus untuk ulasan atau interpretasi terdapat pada paragraf terakhir karena berisi kesimpulan mengenai bencana banjir dan bagaimana kita menyikapinya. Untuk kebahasaan teks eksplanasi yang berjudul banjir adalah sebagai berikut. Kaidah kebahasaan, konjungsi kausalitas, kutipan teks 1. Sebagai akibat perubahan tata guna lahan terjadi erosi sehingga sedimentasi masuk ke sungai dan daya tampung sungai menjadi berkurang. 2. Perubahan tata guna lahan merupakan penyebab utama banjir dibandingkan dengan yang lainnya. Konjungsi kronologis, banjir memang telah menjadi salah satu bencana yang menyebabkan kerusakan besar bagi manusia. Kerusakan terbesar terjadi saat banjir tersebut terjadi di permukaan penduduk sehingga menyeret dan merusak apa saja yang dilaluinya. Perubahan tata guna lahan merupakan penyebab utama banjir dibandingkan dengan yang lainnya. Keterangan waktu, ketika suatu kawasan hutan diubah menjadi permukiman, hutan yang bisa menahan aliran permukaan cukup besar diganti menjadi permukiman dengan regentasi aliran permukaan kecil. Baik teman-teman, itu saja pemaparan hasil kerja dari kelompok kami. Apabila ada teman-teman yang ingin menambahkan atau memberikan pertanyaan, kami silakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pernyataan umum atau identifikasi fenomena. Jawaban kami terletak pada paragraf 1, karena pada paragraf 1 menceritakan
salinan fenomena banjir. Terus dijelaskan juga pengertian banjir secara umum. Selanjutnya banjir terbagi menjadi dua, yaitu karena alam dan tindakan manusia. Baik, kalau dari tentang ini, apakah sudah jelas? Ya, ada lagi teman-temannya yang ingin bertanya? Ayo. Ya, ayo. Baik, di sini saya akan bertanya. Tolong menjelaskan kembali tentang struktur dan rangkaian kejadian pada tes banjir secara terperinci karena tadi keingat saya atau pemahaman saya belum dijelaskan secara detail. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk rangkaian kejadian pada teks banjir diuraikan dari paragraf kedua, yaitu banjir terbagi sebagai akibat tata guna lahan, terjadinya erosi sehingga sedimentasi masuk ke sungai dan daya tampung sungai menjadi berkurang. Apabila suatu hutan yang berada dalam suatu aliran sungai diubah menjadi permukiman dan tidak diimbang dengan memperhitungkan drainase daerah resapan air, maka jika hujan dapat menyebabkan banjir. Selanjutnya, pada paragraf keempat, penyebab yang berikutnya yaitu pembuangan sampah ke sungai. Kawasan padat penduduk di sepanjang drainase dapat menghambat daya tampung sungai, dan faktor sosial yaitu kawasan kumuh yang menyebabkan banjir di daerah perkotaan. Baik, apakah sudah jelas? Nah, baik. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya. Syarat Ya, jadi pertanyaan tadi bagaimana cara kita untuk menanggulangi bencana banjir? cara kita untuk penanggulangan bencana banjir yaitu dengan cara membuat fungsi sungai dan selokan dapat bekerja dengan baik, melakukan reboisasi tanaman, berhenti membangun perumahan di tepi sungai karena dapat mempersempit sungai dan sampah rumah juga akan masuk sungai. Hindari penebangan pohon-pohon di hutan secara liar dan juga di bantaran sungai karena pohon berperan penting untuk mencegah banjir. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Apa? Nah, ada lagi yang ingin bertanya tentang kelompok Desa Elisa, Syed Anwar? Tidak? Baik, kalau tidak ada lagi, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan dulu. Kelompok Syed Anwar, maju dulu. Nah, sekarang silakan kelompok yang belum tampil. Kelompok kemungkinan ya, belum. Nah, ya kelompok ini ya, kelompok Trisahrini. Yo, silakan kelompok kemungkinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Ayu Enggar Helendari, perwakilan dari kelompok kami untuk memaparkan hasil kerja dari kelompok kami. Untuk struktur teks yang pertama yaitu identifikasi fenomena terletak pada paragraf pertama karena menjelaskan masalah kemiskinan secara umum. Selanjutnya, untuk rangkaian kejadian dijelaskan pada paragraf 2. Pada paragraf tersebut dijelaskan faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan. Dan untuk ulasan atau interpretasi dijelaskan pada paragraf ketiga dan keempat. Menjelaskan hal-hal atau upaya untuk mencegah kemiskinan.
Untuk kebahasaan teks eksplanasi yang berjudul kemiskinan, konjungsi kuasalitas, kemiskinan merupakan tingkat ketidaksamaan maupun masyarakat sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok. Itu diantaranya sandang, pangan, pendidikan, dan kesehatan. Sehingga mereka pun tidak memiliki kemampuan yang mempunyai untuk bersaing di dunia pekerjaan. Konjungsi kronologis, kemiskinan dapat disebabkan oleh beberapa hal. Oleh karena itu, pemerintah juga telah membuat program untuk merantas kemiskinan. Keterangan waktu, kemiskinan merupakan tingkat ketidaksamaan maupun masyarakat, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Baik, itulah hasil dari kerja kelompok kami. Ada yang ingin bertanya atau menanggapi kepada kelompok kami? Silakan. Nah, ayo, siapa yang ingin menanggapi dan bertanya untuk kelompok Desa Alita yang kelompok Kaitan Ayo. Ada yang ingin bertanya? Ya, ayo, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi pertanyaan dari kelompoknya Desa Elisa itu bagaimana kemiskinan itu? Dijelaskan kembali, yuk. Baik, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Faktor-faktor penyebab kemiskinan. 1. Kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar. 2. Sulitnya akses terhadap pendidikan sehingga sulit mendapatkan pekerjaan. 3. Kemiskinan dapat menjadi faktor kesenjangan sosial dalam suatu negara. Selanjutnya, struktur sosial dan perilaku menjadi faktor terbesar terjadinya masalah kemiskinan. Selain itu, perilaku konsumtif, bergengsi, pengeluaran uang tidak sesuai dengan pemasukan semakin menambah faktor kemiskinan. Masyarakat miskin cenderung tidak menganggap bahwa pendidikan itu penting, sehingga mereka pun tidak memiliki kemampuan yang mumpuni untuk bersaing di dunia pekerjaan. Ya, baik. Itu tadi faktor-faktor kemiskinan yang dijelaskan oleh Ayu Endar. Ada lagi yang mau menanyakan? Atau sudah jelas? Ya, ayo Desa Elisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini ya kelompok Tri ada pertanyaan dari saudari Desa Elisa. Katanya hal-hal apa yang bisa kita cegah untuk kemiskinan, untuk mencegah kemiskinan apa? Yo. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Desa. Hal-hal untuk mencegah kemiskinan adalah yang pertama dari pemerintah. Pemerintah telah membuat program untuk meretas kemiskinan. Contohnya menaikkan upah minimum kerja, memperluas lapangan pekerjaan, pendidikan gratis, tempat tinggal dengan harga terjangkau. Itu dijelaskan pada paragraf ketiga. Selanjutnya pada paragraf keempat, kemiskinan dapat dicegah dengan melakukan hal-hal yang tidak dapat menimbulkan kerugian. Kemiskinan tidak hidup dengan berfoya-foya, mengutamakan pendidikan dan mengetahui prioritas. Untuk ulasan di sini dijelaskan bahwa program pemerintah untuk meretas kemiskinan akan berjalan baik jika masyarakat mau ikut berpartisipasi, karena tanpa dukungan dari masyarakat, program pemerintah hanya akan menjadi wacana saja. Ya, baik. Saudari Desa Elisa, apakah sudah mengerti dengan penjelasan dari kelompok Tri? Ya, baik. Sekarang ada lagi kelompok yang lain ingin bertanya atau menanggapi? Ya, ayo apa lagi?
Ya, ayo, siapa yang ingin menjawab pertanyaan dari kelompok Khairil Anwar? Ayo. Masyarakat di Filipina adalah masyarakat yang ditempatkan mengenai kebutuhan pokok sehari-hari. Kebutuhan pokok sehari-hari misalnya tanah, pangan, pakan, pendidikan, dan kesehatan. Masyarakat miskin cenderung tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar. Misalnya terkait kebutuhan sandang, mereka tidak mempunyai tempat tinggal yang layak untuk dihuni, tidur di emperan toko, di bawah kolong jembatan, dan di aliran hari kota-kota besar seperti Jakarta. Ya, baik. Apakah sudah jelas? Nah, sudah jelas ya? Sudah, ada lagi nih pertanyaan? Tidak? Tidak ada. Nah, kalau tidak silakan ditutup. Kalau tidak ada lagi, kami tutup presentasi kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kelompok terakhir silakan untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Sofian Cinta dari kelompok Jaya akan memaparkan hasil dari kerja kelompok kami. Gempa Aceh. Gempa dahsyat pernah terjadi di Aceh 26 Desember 2004 pada pukul 17.58 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa terletak di sebelah barat Aceh dengan kedalaman 10 km. Bencana ini merupakan gempa bumi terdahsyat dalam kurun waktu 40 tahun terakhir. Dampak kerusakan meliputi Aceh, Sumatera Utara, pantai barat semenanjung Malaysia, Thailand, pantai timur India, Sri Lanka, bahkan sampai pantai timur Afrika. Gempa ini mengakibatkan gelombang laut tinggi 9 meter. Kekuatan gempa pada penghujung tahun 2004 itu mencapai 9 Richter. Dengan korban tewas mencapai 283 14.000 orang hilang dan 1.126 meninggal kehilangan tempat tinggal. Gempa bumi yang disertai gelombang tsunami itu merupakan bencana yang mengakibatkan kematian terbesar sepanjang sejarah. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Adelia Listi, perwakilan dari kelompok kami untuk memaparkan hasil kerja dari kelompok Putu Wijaya. Yang pertama, untuk identifikasi fenomena berada pada paragraf pertama karena menjelaskan kapan peristiwa itu terjadi dan dampak yang dihasilkan secara umum. Berikutnya, untuk rangkaian kejadian dijelaskan dari paragraf 2 sampai paragraf 6 karena menjelaskan tentang rincian gempa, tinggi gelombang laut, jumlah korban jiwa, dan negara-negara yang terdampak bencana alam ini. Berikutnya, untuk ulasan atau interpretasi terdapat pada paragraf terakhir karena dijelaskan mengenai bencana alam gempa dan tsunami yang membuat bola bumi ikut bergetar. Baiklah, itulah hasil dari kerja kelompok kami. Ada yang mau menambahkan atau memberikan pertanyaan kepada kelompok kami? Dipersilahkan. Kaidah kebahasaan, konjuksi kausalitas, kutipan tes, kebanyakan korban disebabkan oleh tsunami yang menghantam pantai barat Aceh dan Sumatera Barat. Di Sri Lanka diinformasikan 45.000 korban jiwa jatuh dan lebih dari 1 juta jiwa penduduk negara ini terkena dampak gempa secara langsung. Konjuksi kronologis, gempa ini juga mengakibatkan gelombang laut setinggi 9 meter. Bencana yang mengakibatkan kematian terbesar sepanjang sejarah. Keterangan fakta, gempa dannya pernah terjadi di Aceh tanggal 26 Desember 2004. Bumi Jenses 21 tahun. Bencana ini merupakan gempa bumi terdahsyat dalam kurun waktu 40 tahun terakhir.
Baiklah, ada yang ingin menambahkan atau memberikan pertanyaan kepada kelompok kami, dipersilahkan. Kenapa identifikasi fenomena berada pada paragraf 1? Jelaskan. Nah, jadi pertanyaannya katanya kenapa identifikasi fenomena itu terletak di paragraf pertama? Coba bisa dijelaskan. Ya, coba jelaskan kenapa termasuk di dalam paragraf pertama? Karena pada paragraf 1 itu masih dijelaskan secara umum tentang gempa Aceh. Misalnya di situ dijelaskan kejadian yaitu tanggal 26 Desember 2004, terus dampak-dampak untuk wilayah-wilayah di sekitarnya Aceh. Bagaimana Saudara Alia, apakah sudah jelas? Ya, baik. Ada lagi yang ingin bertanya? Coba dibacakan lagi isi dari teksnya yang penjelasan tentang teks eksplanasi yang kalian kerjakan. Baik, saya dari kelompok Putu Wijaya akan menjawab. Isi dari teks tersebut menceritakan tentang bencana Aceh yang terjadi pada tahun 2004. Gempa yang terjadi begitu dahsyat sehingga menyebabkan gelombang tsunami. Jadi itu penjelasannya berarti tentang gempa Aceh yang begitu dahsyat. Nah, sekarang ada lagi yang ingin bertanya. Ya, yuk Pak. Nah, ada pertanyaan dari temannya, mengapa pada paragraf 2 sampai 6 itu kalian jawab tentang rangkaian kejadian? Kenapa? Karena pada paragraf 2 sampai 6 tersebut dijelaskan secara terperinci mengenai gempa mengakibatkan gelombang laut tinggi 9 meter. Terus pada paragraf ketiga, gempa menelan korban jiwa lebih dari 126.000 jiwa. Terus berdampak pada negara-negara tetangga seperti Sri Lanka, India, Thailand, bahkan sampai ke benua Afrika. Nah, penjelasan pada paragraf tersebut secara terperinci, makanya dia disebut sebagai bagian rangkaian kejadian. Oke, baik. Apakah sudah jelas? Nah, ada lagi yang ingin bertanya? Nah, jawab silakan. Nah, maksudnya dia belum jelas tentang kebahasaannya tadi, dijelaskan kembali tentang unsur kebahasaannya. Kebahasaan dari teks itu, silakan. Kaidah kebahasaan, konstruksi kaulitan, kutipan teks, kebanyakan korban disebab oleh tsunami yang menghantam pantai barat Aceh dan Sumatera Barat. Di Sri Lanka diinformasikan 45.000 korban jiwa jatuh dan lebih dari 1 juta jiwa penduduk negara ini terkena dampak gempa secara langsung. Konstruksi kronologi, gempa ini juga mengakibatkan gelombang laut setinggi 9 meter, bencana yang mengakibatkan kematian terbesar sepanjang sejarah. Keterangan waktu, gempa dahsyat pernah terjadi di Aceh tanggal 26 Desember 2004. Bumi Densestren berusia 21 tahun. Bencana ini merupakan gempa bumi terdahsyat dalam karena waktu 40 tahun terakhir. Oke, baik. Apakah sudah jelas? Nah, ada lagi yang ingin bertanya? Saya Bu. Ya, ayo Enggar. Baik, saya akan bertanya. Ada kaidah kebahasaan tentang keterangan waktu? Contoh kalimatnya bagaimana? Gempa dahsyat pernah terjadi di Aceh 26 Desember 2004. Kalimat di atas merupakan keterangan waktu karena terjadi pada tanggal 26 Desember 2004. Nah, ya maksud dari anak-anak ini ya, dia katanya keterangan waktu karena terjadi kapan itu? Pada tanggal 26 Desember 2004. Ya, menjelaskan keterangan waktu karena terjadi pada tanggal 26 Desember. ya, Desember 2004.
Oke, baiklah. Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, kami tutup presentasi kami pada kesempatan kali ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan dulu. Silakan duduk. Baik ya. Sama juga kalian sudah mempresentasikan semua kerja kelompoknya dengan baik, bagus ya. Semuanya sudah mengerti tentang menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. SMK bisa. SMK hebat. SMK bisa hebat. Ya, betul ya. Semangat juga. Nah, sekarang Ibu akan memberikan apresiasi dengan reward. Nah, kira-kira menurut pendapat kalian, kelompok yang mana yang paling bagus tadi presentasinya? Yuk. Putu Wijaya. Yang mana kelompok Putu Wijaya? Ya, ayo. Nah, sekarang Ibu kasih hadiah ya. Nah, kelompok Putu Wijaya. Tepuk tangan dulu. Nah, kelompok Putu Wijaya. Silakan ya. Ini Ibu. Ya, sama-sama. Sekarang kelompok yang terbaik kedua siapa? Ayo. Hairil Anwar. Ya, baik. Kita kasih tepuk tangan. Ya, dipertahankan ya. Terus, kelompok berapa lagi menurut pengamatan kalian? Taufik Ismail. Ya, baik. Kasih tepuk tangan dulu. Nih. Dan kelompok terakhir, kelompok Sutarji Kalsum Bahri. Ya. Sekarang siapa yang menurut kalian tadi siapa yang paling aktif? Siapa yang paling aktif? Ayo. Siapa yang paling aktif? Yang paling aktif ya, ini ya. Ana, kelompoknya Ana. Yuk, Lydia. Sama Ana. Terus yang paling aktif tadi siapa? Marlina ya? Ya, Marlina. Ya, sama-sama. Terus siapa lagi? Ayu, Endah, yang paling aktif. Kenapa malu-malu? Ya, sudah ya ini kelompoknya. Ya sudah, jadi sudah dapat semua ya? Nah, sekarang Ibu akan bertanya kepada kalian, bagaimana cara kalian dalam menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi tadi? Bagaimana? Ya, ayo apa? Betul. Ya, terus siapa tadi yang bertanya tentang struktur teks eksplanasi dan kebahasaan teks eksplanasi? Ya, ayo, Ayu. Struktur teks eksplanasi terdiri dari 1. Identifikasi fenomena, 2. Peristiwa kejadian atau urutan sebab akibat, 3. Ulasan atau interpretasi. Gerakan 1. Menggunakan kondisi kronologik, misalnya sebab, karena, dan lain-lain. 2. Menggunakan kondisi kausal, misalnya
kemudian, lalu, setelah itu, dan lain-lain. 3. Menggunakan banyak keterangan waktu, misalnya kemarin, ada bulan keempat, bulan, dan lain-lain. Oke, baik ya. Nah, sekarang Ibu akan bertanya kepada kalian. Kira-kira kesannya pembelajaran hari ini apa? Ya, ayo anak. Menurut saya, pembelajaran hari ini sangat mengasihkan dan bermanfaat. Saya jadi mengetahui peristiwa alam, kewajiban, dan cara menghadapinya. Ya, itu kesan dan kesannya ya. Oke. Baik, anak-anak. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Ibu ada tugas untuk kalian pada minggu depan ya. Kalian di rumah silakan dipelajari lagi tentang teks eksplanasi ini, tetapi untuk apa? Langkah-langkah dalam menulis teks eksplanasi. Jadi, minggu depan kalian masih akan belajar tentang teks eksplanasi, tetapi menulis ya. Menulis teks eksplanasi. Apakah sudah paham? Ya. Baik, alhamdulillah kalau sudah paham. Sekarang Ibu kasih post-it dulu ya. Silakan dikerjakan post-itnya. You don't know me too. I keep effort. Nah, silakan kerjakan post-it itu selama 3 menit. For the sunrise, I barely even knew who you were. What did you do? I didn't care, 'cause you were perfect, I swear. Somebody told me that it's over. I know it's true. You made me happy for a while. I remember fleeting times when we slept on top of cars. Now I don't know you, you don't know me too. I remember fleeting times when we watched the sparks so fire. Now I don't know you, you don't know me. Waktunya habis ya. Silakan dikumpulkan. Stars shine in our eyes like the lights of fireflies. We were obsessed and we felt warmth in our chests. Your heart was full of dreams. It made you feel extreme. Give me a sign if you keep Bersama dengan Kakak Penny lagi ya. somebody told me that it's over. I know it's true. You made me happy for a while. Sudah semua? Baik ya. Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.